Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sinetron Lobster The Series dimanapun berada, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan channel Situ TV, channel yang akan selalu memberikan ulasan cerita terbaru dari sinetron Love Story The Series. Dalam kisah ini, Ken yang semula bekerja di perusahaan yang ternyata perusahaan tersebut adalah yang bekerja sama dengan Reno untuk menghancurkan Ken. Hingga akhirnya Ken pun terjerat hutang 100 juta rupiah, yang ternyata itu hanya akal-akalan Reno dan perusahaan tersebut. Nah guys, sebelum lanjut ke ceritanya, agar channel ini terus berkembang, ada baiknya kalian yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya, tentunya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan komennya. Terima kasih. Yuk kita lanjut. Ken yang ternyata dalam rencana Reno ia pun belum mengetahuinya. Ken pun terus berusaha untuk mencari pekerjaan, hingga akhirnya Ken pun mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan. Dalam interviewnya, Ken menunjukkan kemampuannya dan hasilnya sangat memuaskan. Hingga akhirnya Ken pun diterima. Sujud syukur Ken atas keberhasilannya. Ken senang karena akhirnya mendapatkan pekerjaan. Jadi Ken gak susah lagi. Ken berniat ingin mencicil hutangnya. Sementara itu mau kedatangan Rama dan temannya. Ketika mereka asik ngobrol, tiba-tiba saja ada suara pintu diketuk. Dan ternyata debt collector yang ingin mengingatkan Ken untuk membayar hutangnya. Hal ini pun membuat Rama dan temannya jadi tahu apa masalah Ken dan Maudy. Rama pun menanyakan pada Maudy kenapa Ken bisa punya utang sebesar itu. Dan Maudy pun menceritakan kronologi kejadian yang sebenarnya. Dan Rama pun menawarkan bantuan, namun Maudy mencoba untuk berdiskusi dulu dengan Ken. Dan Rama pun pamit pulang. Di sisi lain, Ken yang senang atas keterimanya ia bekerja, Ken pun langsung mengabari Maudy atas keberhasilannya. Dan Maudy pun terlihat senang. Sementara itu, Oma Risma dan juga Tante Emily sedang bersiap-siap untuk pindahan. Oma Risma pun menelepon Maudy. Terlihat Anita yang begitu semangat karena ia sudah tak sabar ingin mereka cepat pergi dari rumahnya. Dan Maudy pun mendatanginya untuk membantu. Kedatangan Ken dan Maudy disambut senang oleh Oma dan Tante juga papanya. Namun Ken pun pamit untuk pergi bekerja. Mendengar Ken sudah kerja, Argadana kaget dan dalam hatinya berkata, beruntung sekali perusahaan yang sudah menerima Ken karena Ken anak yang cerdas. Wah guys, ternyata diam-diam Argadana mengagumi Ken juga yes. Dan Ken pun pergi. Namun Maudy menanyakan tentang mamahnya. Di mana mama? Mamah lagi sibuk ia dengan pacar barunya. Mendengar hal itu, Omah, Tante, dan Argadana pun terkejut. Dan Maudy pun berniat menemui mamahnya. Ketika Maudy hendak menyamperi mamahnya, Argadana menarik tangan dan berkata, maafin papa ya Maudy. Maudy pun melepaskan pegangan tangan papahnya. Di sisi lain, Wilantara mendapatkan telepon dari debt collector yang memberitahukan kalau Ken mempunyai hutang 100 juta rupiah. Wilantara pun terkejut. Wilantara pun bertanya-tanya, Ken punya hutang sebesar itu? Dan debt collector itu pun mengancam kalau utang Ken tidak segera dilunasi, maka Ken akan dipenjarakan. Wilantara pun bingung karena Ken sudah dipastikan kalau Ken tidak akan menerima bantuannya. Wilantara pun minta bantuan istrinya Dinda. Sementara itu, Argadana pun mendapatkan telepon dari orang yang sama kalau Ken mempunyai utang sebesar 100 juta rupiah.
Argadana pun emosi dan ia pun mengira kalau Ken sengaja mengasihkan nomornya ke debt collector agar utang-utangnya dibayar. Argadana pun putar balik akan menjemput Maudi untuk membawanya pulang. Sementara itu Maudi yang sedang berbincang dengan Anita, ia pun mendapat telepon dari papahnya Argadana yang menanyakan kebenaran tentang masalah hutang Ken. Maudi pun menjelaskan, namun Argadana malah marah dan ia akan membawa Maudi untuk tinggal bersamanya. Namun Maudi tidak mau kalau harus berpisah dengan Ken. Anita pun meminta HP-nya dan mencoba berbicara ke Argadana. Hingga akhirnya saling salah pun terjadi. Hingga akhirnya Maudi merebut ponselnya dan pergi meninggalkan rumah Anita. Maudi pun meminta ojek untuk mengantarnya dan Maudi pun mengabari Ken. Sementara itu Ken pun mendapat telepon dari papanya yang menanyakan masalah hutangnya. Dan Ken pun menjelaskan kronologi kejadiannya. Wilantara meminta Ken untuk menerima bantuannya, namun Ken menolaknya karena Ken mempunyai perjanjian dengan Argadana. Dan Wilantara pun meminta Ken untuk datang ke kantornya. Sementara itu Argadana yang sampai di rumah Anita, ia pun mencari Maudi, namun Maudi sudah tidak ada. Argadana dan Anita pun ribut lagi. Namun Argadana pun segera pergi untuk mencari Maudi. Nah guys, apakah Maudi berhasil menghindari Argadana? Pastikan terus kelanjutannya ya. Bang Mimin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.